Walhamdulillah bi ni'matil Qur'an wa sunnah liyubayyina lin-nasi minadh-dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samii'il alim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiyyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khair hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, jamaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita di saat sibuknya dan banyaknya orang mencari dunia. Maka jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, kita disibukkan untuk bersama-sama dalam rangka tawasobil haq wa tawasobis sabr. Semoga liqa kita, majelis kita ini menjadi investasi akhirat kita, menjadi bekal untuk kita gunakan sebagai hujjah. Karena ilmu itu bisa menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang menjadikan hujjah adalah ilmu yang bisa menolong kita, dan itu adalah ilmu din. Dan semoga majelis ini menjadi wasilah, menjadi perantara untuk kita mendapatkan kebaikan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Taib jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah taala pada sore hari ini ya kurang lebih nanti secukupnya aja. Kita akan mencoba mengkaji sebuah kitab yang menjadi kebutuhan kita ya. Nah, kenapa kita katakan ini kebutuhan? Karena pada dasarnya kita itu dituntut gitu ya. Diminta untuk memahami secara ideologi, keyakinan dan akidah seorang muslim yang baik. Ya, termasuk di antaranya kajian tauhid. Nabi kita saja berdakwah tauhid itu sampai tutup usia. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai kemudian wafat. Bahkan para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad bin Abdullah, tidak lain mereka ditugaskan untuk berdakwah tauhid. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulah ani budullah. Nah, itu tauhid. Jadi tugas besar yang diemban oleh para utusan itu mereka senantiasa menyampaikan tauhid, menyampaikan menyembah hanya kepada Allah, wajtanibu taghut, dan menjauhi yang namanya kesyirikan, menjauhi iblis, menjauhi setan ya, dan lain-lain sebagainya. Maka insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita nanti mencoba, jika Allah berkehendak dan Allah takdirkan kita bisa menuntaskan, alhamdulillah. Kalaupun belum, maka jamaah kaum muslimin wal muslimat bisa membedah dan mengkaji di momen dan di tempat-tempat yang lain. Taib, mungkin Bapak Ibu ikhwah akhwat sudah megang fotokopian ya, bisa dibuka di halaman berapa ya yang awal. Kita sedikit lihat dari pengantar Fadilatus Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah ta'ala. Itu ya biar kita tahu ini maksud dari perekomendasi ya. Kalau ini istilahnya perekomendasi, karena ada dua perekomendasi dari kitab yang sangat apik ini ya, yakni kitab Tauhid Al-Muyassar, kitab tauhid yang mungkin disederhanakan. Jadi kalau kitab tauhid itu banyak jamaah ya, dari kitab tauhid yang ringan sampai yang berat. Tapi konten isinya sama, semua mengajak agar orang itu benar-benar punya tauhid yang original, benar-benar punya keyakinan kepada Allah terkait dengan ibadah yang benar. Itu hampir semua seperti itu isinya. Kalau di kitab yang saya bawa itu halaman 3 jamaah. Enggak tahu kalau di kopi ini panjenengan. Sama mboten? Sama enggak Mas? Yang bahasa Arabnya. Kalau terjemahannya kayaknya enggak ada pendahuluan dari ini. Iya, dalam terjemahan tidak disampaikan takdimu fadilatus syekh. Jadi
Nggih. Beliau lahir pada tahun 1933 ya. Dan wafat tahun 2009 Masehi. Yang bertepatan ya pada tahun 1352 Hijriah sih kurang lebihnya ya. Udah lama itu jamaah. Jadi yang bernama Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Jadi kalau beliau itu bernasab dari kabilah Bani Zaid. Jadi kalau diruntut secara nasab itu beliau masih punya nasab darah biru, kurang lebihnya gitu. Ya, sehingga Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin ya rahimallahu taala, beliau merekomendasikan dari tulisan ya bisa dibilang mungkin muridnya ya. Bisa dibilang mungkin santrinya, yakni Abdullah bin Ahmad ya. Hafizahullah taala. Dan kalau kita melihat pengantar dari beliau atau perekomendasi dari beliau daerah Saudi ya, dari Saudi, madhabnya Hanabil ya, Hambali. Jadi orang Saudi itu yang dulu-dulu ya usia beliau kurang lebih wafat 80 tahun jemaah. Diberikan Allah taala itu usia kurang lebih 80 tahun beliau menyebarkan dakwah, dan karya tulisnya beliau ya kurang lebih ada sekitar 70-an lah lebih. Ya, karya beliau sendiri. Ya, 70-an lebih. Coba kita lihat isinya jamaah, ya. Jadi rekomendasi dari beliau setelah beliau mengucap basmalah, dan ingat Bapak Ibu jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, kalau panjenengan nulis kan biasanya punya catatan di buku-buku kita. Nah, sebelum menulis monggo diawali dengan bismillah di atasnya. Ya, terlepas tulisan kita baik ataupun tidak baik gitu ya. Mungkin jelek ataupun bagus itu nomor sekian, tapi yang jelas awali dengan basmalah, tulis bismillah gitu. Ya harapannya di situ kita dapat barokah gitu ya, dapat kemudian tabarruk dengan basmalah. Ya karena para ulama juga mengawali setiap karya-karya tulisnya dengan basmalah jemaah. Dan Nabi kita juga mengawali dalam surat-suratnya dengan basmalah. Dan Al-Qur'an pun kita juga lihat semua diawali dengan basmalah kecuali surah At-Taubah kan gitu. Ya monggo nanti bisa diamalkan langsung pada sore hari ini gitu. Ahmaduhu wa askuruhu. Jadi kata beliau setelah memuji Allah dan bersyukur kepada Allah, wa usolli ya, dan saya bersolat kepada Rasulullah dan memberikan taslim kepada beliau dan keluarganya dan orang-orang yang bersamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd ya. Amma ba'd itu ya, dan setelah itu faqad qara'tu hadhihi risalata. Ya kata beliau, aku telah membaca buku ini, buku yang di hadapan panjenengan semua ini. Ya. Ini disebut risalah jamaah. Ini ya cetakan mungkin kitab aslinya lah kurang lebih gitu aja. Cuma yang di panjenengan itu kelihatannya emang diringkas begitu. Nah kitab aslinya itu kecil, ya tipis lah. Jadi kurang lebih kalau ini kita lihat Bapak Ibu ada halaman 124 ini kurang lebih. Lalu dia menyebut kitab ini risalah. Risalah itu kayak kalau kita membuat buku yang kemudian itu bukunya cuma buku saku gitu kurang lebihnya. Maka beliau menyebut risalah ini, ya ini buku yang di hadapan kita, ada halaman 123 kurang lebih. Beliau menyebut bahwa hadhihi risalah allati bi unwan at-tauhidul muyassar. Jadi diberi judul dengan judul Tauhid Muyassar ini. Nah, kenapa sih saya sampaikan ini Bapak Ibu? Ini penting ya. Walaupun nanti nggak tahu kita apakah bisa menuntaskan ataukah tidak, ataukah ada kesempatan kembali. Tapi yang jelas sebelum kita mengkaji adab di antara thalabul ilmi, mengenal penulisnya, mengenal kitabnya, mengenal kemudian apa yang diharapkan dari penulis dan perekomendasi. Karena itu adalah min ahamul asya, sesuatu yang paling penting sebelum kita beranjak untuk memasuki kitab-kitab atau bab-bab yang di dalam kitab itu. Ya. Taib. Berjudul Tauhidul Muyassar I'dadul Syekh Abdullah bin Ahmad. Ya, jadi kitab ini ditulis oleh Syekh. Ya, Syekh itu kalau dalam bahasa Arab ada dua makna ya, kalau orang kita menyebut Syekh kepada orang itu kayaknya itu orang yang mungkin sudah berilmu gitu. Atau biasanya kalau ada orang Timur Tengah ke Indonesia kita nyebutnya apa? Nah Pak, biasanya ada orang Timur Tengah berjubah, berjenggot, kemudian bersorban, kita panggilnya apa? Kenapa Syekh? Saya punya ya teman lah, relasi juga yang sampai saat ini masih komunikasi. Beliau dari Timur Tengah.
Usianya masih mahasiswa kelas semester 3. Masih muda. Ya masih pemuda lah gitu, baru lulus SMA kemarin. Semua manggil Syekh, bahkan yang senior di kita usianya manggil Syekh. Ya. Maka Syekh itu ada dua sebutan memang. Pertama adalah karena kibarusin, faktor usianya sudah senior gitu ya. Maka kita panggil dia Syekh. Misalnya seperti panjenengan di sini yang paling senior, sinten? Nah, misalnya masnya ini yang paling senior gitu kan. Kita panggil dia Syekh. Syekh fulan, nggak apa-apa. Karena Syekh itu bisa untuk kibarusin, usia yang sudah sudah masuk. Ya 60, 50, 90 bisa. Yang kedua memang kalimat Syekh itu untuk orang yang berilmu. Boleh saja Bapak Ibu sekalian memanggil barangkali temannya yang berilmu, bukan untuk bully ya, bukan untuk bully ya. Kadang-kadang ada yang kemudian dibuat gojekan gitu, buat bully. Dipanggil Syekh tapi karena memang ya untuk bully, ya jangan. Nah, ketika orang berilmu maka dipanggil Syekh. Seperti ini, Idatul Syekh Abdullah bin Ahmad. Jadi kitab ini ditulis oleh Abdullah bin Ahmad, Hafizullah Ta'ala, dan beliau disebut oleh beliau adalah Syekh. Saya telah mengecek risalah ini dengan jayid, ya, dengan baik. Takhwi ta'rif tauhid wal ibadah, di mana di sini dijelaskan terkait dengan definisi ta'rif, ya. Ada namanya ta'rif tauhid, definisi tauhid, definisi ibadah, wa fadluhu, dan beberapa keutamaan-keutamaannya. Nanti kita akan bahasa orang Jawa, kita akan opeli Bapak Ibu. Kita akan coba gali gitu ya. Kita akan coba untuk rinci nantinya di kitab ini. Wa amsilatun li anwa'il ibadat atau ibadah, dan beberapa variasi contoh-contoh yang disebutkan dalam bab masalah ibadah. Alladzi la tasluhu illa lillah, yang dimana kita yakin bahwa ibadah itu tidak akan sah, tidak akan benar kecuali karena Allah. Ya, seperti hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita duduk majelis ya, barangkali ada di antara teman-teman, mungkin juga para ummahat ya, para jamaah mukminah, mungkin ada yang dari jauh ya. Ada yang mungkin perjalanannya 1 jam, ada yang mungkin 2 jam. Ya, semakin jauh insya Allah semakin berpahala besar pasti ya. Tapi kalau semakin dekat ya pahalanya beda dengan yang jauh. Tetapi kan kembali kepada lillah apa tidak gitu. Jauh-jauh tapi bukan lillah, ya ini beda statusnya nanti. Jauh-jauh tapi bukan karena Allah, iman. Ya. Kasihan. Tapi kalau dekat karena Allah ya besar pahalanya. Maka status pahala itu besar atau kecil, gitu. Itu adalah bagaimana statusnya dia karena Allah Subhanahu wa taala. Pada ba'du anwa'is syirki, dan juga disebutkan di sini dalam karya beliau adalah beberapa jenis kategori syirik. Nanti insyaallah kita akan lihat gitu ya. Aw mana yang khusu bisyirki li haqiqati tauhid, ya, yang dimana itu bisa mengurangi ya, dari kesyirikan itu bisa mengurangi bagaimana nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami wasiatkan kepada beliau bahwa cetakan atau kitab ini untuk kita sebarkan dan kita bagikan gitu ya di seluruh penjuru negeri. Alladzi waqa'at fi katsirin min anwa'is syirki, yang dimana harapannya buku ini jamaah sekalian, kata si perekomendasi beliau adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Beliau berharap kitab ini tuh bisa tersebar di negeri yang banyak kesyirikannya. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak-bapak ya, kita kira ini kitab dicetakkan di Timur Tengah ya. Kira-kira Madinah, Timur Tengah, Saudi Arabia, Mekah, Jazirah Arab, kesyirikan di sana dengan di Indonesia lebih banyak mana, jemaah, Bapak-bapak? Banyak mana kesyirikan di sana dengan di sini? Di sini. Ya. Di sana kesyirikan ada sanksinya, ada undang-undang pidananya. Bahkan yang namanya sihir ketahuan dan yakin mendakwakan sihir dipancung. Kalau di Indonesia subur, ya kan? Di Indonesia yang namanya perdukunan, kemudian paranormal, apalagi itu subur. Nggak ada pasal-pasal yang dalam bab masalah dinayat, bab masalah sanksi dalam Islam itu nggak ada. Jadi ya mungkin lebih ketat sana. Tetapi ketika kemudian kata beliau, semoga kitab ini sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia, yang dimana di tempat negara itu ya fi katsirin min anwa'i syirki, banyaknya kesyirikan. Alhamdulillah jemaah, kitab ini sudah ada di depan kita, ya. Berarti sesuai dengan target harapannya beliau,
pengantar daripada buku ini. Bisa babi jahli. Nah, kenapa kemudian syirik itu merajalela dan kemudian tersebar Bapak Ibu? Ternyata alasan yang sangat apa ya? Ya bisa dibilang mungkin sangat fenomenal lah gitu. Alasan yang mungkin sederhana adalah ya karena kejahilan. Ya kan? Karena kemudian kita ini tidak mau belajar, otomatis kita jahil. Makanya Allah Ta'ala berfirman, hal yastawi alladzi ya'lamuna walladzi la ya'lamun. Enggak mungkin sama orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu, pasti berbeda. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, statusnya itu berbeda. Ya, kalau kita melihat misalnya ada apa ya, aurah orang yang berilmu dengan orang yang mungkin ya tidak berilmu, dilihat dari ibadahnya berbeda jemaah. Bahkan dilihat dari gaya duduknya pun itu berbeda. Dilihat dari gaya makannya, kalau kita makan sama orang berilmu berbeda. Dilihat dari gaya bicaranya orang berilmu dengan yang tidak berbeda. Karena ilmu itu punya nur, ya. Punya apa? Cahaya. Cahaya untuk kita, cahaya untuk kanan kiri kita. Sebab yang kedua adalah karena taklidil a'ma. Ya, di Indonesia ya, kita tahulah bagaimana beragamnya apa istilah budaya, beragamnya komunitas, beragamnya apa istilahnya pemikiran gitu ya. Yang akhirnya kemudian yang namanya taklid buta itu masya Allah masih mendarah daging di negeri ini. Ya walaupun nggak semua. Ya kadang-kadang ada orang itu taklid buta saya masya Allah. Saya nggak mau kecuali ya si A gitu. Mati hidup si A. Ini nggak boleh. Taklid dalam Islam itu ada tingkatan-tingkatannya. Nggak bisa kita kemudian pasrah bongkoan. Makanya ya di luar sana ada orang yang terkadang dikasih kebenaran. Dikasih Al-Quran dan As-Sunnah wa qaulus sahabah, dia mental, dia tolak. Karena dia sudah biasa dengan taklid dengan mungkin gurunya, ustadznya, kiainya. Maka tidak ada ceritanya 4 madhab itu mengajarkan kita untuk taklid dengan mereka, itu nggak ada ceritanya. Hanya kita saja yang terkadang itu kemudian ya mungkin ya merasa mungkin sudah berilmu mungkin ya. Yang kemudian seakan-akan saya adalah si A, nggak mau kecuali si A. Ini nggak boleh. Ya, maka terjadinya kesyirikan, pertama karena sebab kebodohan yang tersebar di negeri ini. Yang kedua karena taklid, ikut-ikutan. Ya faktanya nggak usah jauh-jauh lah jamaah. Penyembah kubur, ya mungkin di Jogja khususnya di kota nggak terlalu nampak ya. Apalagi di kota-kota yang sudah maju, ya. Teknologinya, peradabannya itu ya mungkin kesyirikan orang minta ke kuburan itu wis mulai hilang dengan sendirinya, gitu kan? Tapi kalau kemudian orang-orang yang masih memegang teguh pendirian taklid ikut kiainya dengan datang ke kuburan, jangan dikira Bapak Ibu. Itu bisa-bisa kemudian sampai berani mati itu gara-gara memperjuangkan bagaimana jangan sampai tradisi minta kuburan itu hilang bagi orang yang taklid. Dan kita ya karena saya melihat fakta di lapangan tuh kurang lebihnya begitu. Ditanya misalnya gini, ada ya bapak yang sudah senior gitu ya, usianya sudah sepuh ya. Tanya, Pak, ngapunten, panjenengan kok setiap event-event tertentu kok ziarah kubur, minta-minta tan kuburan itu saking pundi dalil dan bukti nih. Kadang-kadang bapak ini jawab, lah wis tolele, wong kita ini ngikutin juga bapak moyang, nenek moyang dan generasi-generasi dan pak yainya. Alasan-alasan yang klasik ketika bicara masalah, ketika dikasih tahu al-haq itu al-haq, mereka mengatakan, loh ini kan bawaan nenek moyang kita gitu. Makanya ketika Allah abadikan dalam Al-Quran jamaah sekalian, ketika Nabi berdakwah terkait dengan tauhid, maka mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau menyembah Allah, mereka mengatakan, qalu bal wajadna alaihi aba'ana. Sebuah persaksian yang kata mereka, tidaklah kami ini mengamalkan sesuatu kecuali kami menjumpai dan mendapati nenek moyang kami beramal begini ya kami begini. Ini kan apa ya kalau kita bicara taklid buta ya, taklid buta ingat, taklidul a'ma itu taklid buta. Ketika bicara taklid buta itu biasanya orang-orang menisbatkan kepada nenek moyang. Dan alasan ini sama plek gitu ya, sama persis dengan alasan orang-orang jahiliyah modern dan jahiliyah zaman lampau. Ya jamaah sekalian rahimakumullah.